core value ASN berakhlak. Dengan employer branding, bangga melayani bangsa. Berakhlak adalah akronim dari kata berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berikut nilai-nilai berakhlak serta hambatan dan solusinya. Kami berkomitmen memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat. Datang Bu, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Iya, bidan. Saya mau melakukan pemeriksaan kehamilan. Pusing kurasa, mual-mual, sakit kepala, tidak bisa tidur, pusing. Jadi sudah 3 bulan juga tidak haid. Oke, kalau begitu Bu, mari kita periksa di dalam. Baik Bu, silakan duduk kembali. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, bidan. Terima kasih. Setelah selesai melakukan pelayanan kepada pasien, tidak lupa saya mengintip data pasien karena kebetulan pikirnya sedang tidak ada atau berhalangan. Berikut beberapa hambatan dari nilai berorientasi pelayanan. Yang pertama, banyaknya beban kerja. Yang kedua, jumlah petugas yang tidak seimbang dengan jumlah pasien. Hambatan tersebut dapat diselesaikan dengan cara evaluasi kinerja dan penyesuaian tugas sesuai dengan tupoksi jabatan serta peningkatan jumlah SDM. Kami berkomitmen atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Datang tepat waktu ke kantor, berintegritas tinggi, dan juga konsisten setiap harinya datang pagi-pagi merupakan kode etik dari akuntabel. Menggunakan kekayaan negara dengan baik seperti obat, tidak untuk dibawa pulang, tetapi obat diberikan untuk pasien. Tidak menyalahgunakan jabatan atau profesi. Berikut hambatan yang sering terjadi dari nilai akuntabel adalah maraknya penyalahgunaan fasilitas atau barang milik negara. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan inspeksi dan pemeriksaan intensif serta peningkatan kebijakan anggaran yang lebih terkontrol. Kompeten, kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melakukan tugas dengan kualitas terbaik. Aduh, bagaimana ya pakai alat ini? Kok nggak bisa hidup ya? Aduh, mana ya? Kenapa Kak? Talisa tuh nggak tahu pakai alatnya gimana ini? Oh iya, ini alat baru yang baru kemarin diantar. Gampang aja kok, kayak EKG biasa, kamu pasang dulu kan. Ya, setelah kamu selesai pasang ke pasiennya, tombol untuk nyalakannya di sini. Kamu tekan tombolnya. Nah, setelah dia nyala, nanti kalau sudah muncul hasil EKG-nya, kamu bisa tambahkan nama. Kamu ketik nama pasien, baru kamu enter. Setelah kamu enter, baru kamu print. Printnya tombolnya yang ini, yang warna hijau. Oh, jadi sama aja Kak ya? Sama.
Adapun hambatan dalam nilai kompeten yakni yang pertama, sikap merasa sudah puas akan skill dan pengetahuan yang dimiliki, dan yang kedua, tidak mau belajar untuk meningkatkan kompetensi diri. Untuk mengatasi hambatan tersebut, maka solusinya antara lain memotivasi diri untuk terus belajar dalam meningkatkan kompetensi dan mengikuti kegiatan latihan dalam rangka meningkatkan kompetensi diri. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Saya mau berobat. Saya kan keluarganya. Nanti dulu saya kan dari tadi antri di sini, tunggu giliran di situ. Nanti kan dipanggil sesuai nomor antriannya. Walaupun keluarga siapapun tidak boleh. Saya tidak mau. Maaf Ya, Bu. Ini ada apa Pak ya? Nah, ini kan datang mau berobat. Saya kan sudah duluan antri pun dipanggil. Nanti tiba-tiba ini mau masuk langsung. Saya nggak terima kalau gitu. Saya kan duluan di sini. Tapi saya kan keluarganya Pak. Nggak bisa. Biarpun keluarga nggak bisa. Ayo Bapak duduk dulu ya. Tante, ini kan sudah ngantri dari tadi. Jadi Tante menghargailah yang duluan mengantri karena kasihan sudah dari tadi mengantri giliran. Jadi Tante setelah 2 pasien ini nanti baru Tante masuk ya. Walaupun Tante dekat dengan saya, cuma nggak bisa seperti itu Tante. Kasihan yang udah mengantri duluan ya. Ya. Maaf ya Pak. Silakan masuk Pak. Berikut adalah hambatan dan tantangan dari perilaku harmonis serta solusi untuk menghadapinya. Hambatan dan tantangan ialah pasien adalah kenalan atau keluarga dekat, dan keluarga selalu ingin diutamakan. Solusi untuk kita menangani tantangan yang dihadapi ialah sebagai ASN harus menerapkan nilai-nilai Pancasila pada diri sendiri supaya tidak membeda-bedakan dan selalu adil terhadap sesama. Harus memegang teguh semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Selalu memberi pengertian tentang nilai-nilai Pancasila kepada kenalan ataupun keluarga dekat. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta NKRI dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Coba lihat aku ada dapat info nih, ada lowongan pekerjaan di luar negeri untuk laki-laki tapi gajinya besar sekali. Perawat kan? Iya perawat nih. Oh, bagus. Mending kamu ikut deh lamar, aja dari sini kan gajinya besar di sana. Oh, ntar aku aku kerja di sini aja, kerja di Indonesia, negaraku, tempat tinggalku, sama orang tuaku, semua pokoknya aku cinta tanah air, makanya aku mau keluar dari Indonesia. Rugi lo ini gajinya besar loh. Enggak, yang lainnya skip. Sudahlah, tawarkan yang lain aja kalau kamu nggak mau. Ya, kasih ya. Berikut beberapa hambatan dan tantangan dari perilaku loyal dan solusinya. Yang pertama, seperti terlihat dari video, yaitu adanya pengaruh eksternal yang dapat mempengaruhi rasa nasionalisme. Dan cara mengatasinya adalah dengan mendalami nilai-nilai Pancasila serta menanamkan rasa cinta akan tanah air di dalam diri. Yang kedua, tidak mampu untuk menjaga kerahasiaan dan beranggapan bahwa harus mengutamakan kepentingan diri sendiri terlebih dahulu. Cara mengatasinya adalah dengan melakukan pengabdian bagi bangsa dan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi
buat. Nah, sudah jadi nih. Aku kasih tahu teman-teman dulu deh caranya. Siapa tahu teman-teman mau mengikuti saranku yang mempermudah pekerjaan. Hambatan atau tantangan. Yang pertama, instansi tempat kerja masih memakai sistem manual sehingga proses pekerjaan menjadi terhambat dan tidak efektif. Yang kedua, rata-rata pegawai instansi banyak yang tidak mengetahui tentang sistem yang berbasis internet atau aplikasi. Solusinya, yang pertama, kita sebagai ASN yang memiliki nilai-nilai berakhlak maka harus terus berinovasi, membuat perubahan sehingga instansi tempat bekerja bisa terus maju. Yang kedua, sebagai ASN juga harus bertindak proaktif dan membantu rekan kerja di instansi. Yang ketiga, menjadi ASN harus selalu mengembangkan kreativitas di tempat instansi bekerja, supaya terciptanya instansi yang terus maju dan berkembang. Kolaboratif, kami membangun kerjasama yang sinergis. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Halo, selamat pagi. Boleh bicara dengan dokter jaganya, Kak? Selamat pagi, Dok. Dengan Elva, perawat dari ruang Bangris, mau lapor pasien, Dok. Pasien atas nama Tuan Heru dengan diagnosa observasi dipsnu. Sekarang Dok, nyeri juga perutnya, terus tambah sesak, Dok. Ada artis tambahan, Kak? Oh iya, jadi tambahannya saya ulangi, Dok, ya, untuk Tuan Heru. Pakaikan O2 nasal kanul 5 LPM, Dok, ya. Iya, makasih, Dok. Terakhir, hambatan dalam nilai kolaboratif seperti cara berkomunikasi yang tidak baik antar pihak, saling tidak percaya kemampuan yang dimiliki rekan atau teman kerja, dan yang terakhir tidak mau bekerja sebagai tim. Maka, untuk mengatasi hambatan itu, kita sebagai seorang ASN harus menjalin komunikasi yang baik antar pihak dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dan terakhir, menjalin rasa saling percaya kepada teman atau rekan kerja dalam mengerjakan suatu hal.